penting. Terus apa? Kecerdasan? Kecerdasan arti usia atau kakak. Bahasa sekarang disebutnya AI. Apa AI? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Masih ingat apa sih itu kecerdasan buatan itu apa ya? Naila, kemarin masih ingat kecerdasan buatan itu apa? KA itu apa? Apa yang disebut dengan KA itu kemarin? Adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk data mengenali pola dan membuat keputusan pribadi. Nah, dari pola-pola ya yang sudah disusun ya. Nah, selain itu apa lagi KA itu? Masih ingat? Orang membantu komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, itu program komputer tapi membutuhkan kecerdasan dari manusia. Nah, kemarin sudah belajar KA, coding, ya kecerdasan manusia itu apa, terus jenis-jenisnya. Ibu sebelum kita lanjut kita SDM dulu biar kamu mengingat, biar kamu terangsang pikirannya coba. Ibu kasih tebakan. Yang pertama, aku memiliki layar lebar dan biasanya diterapkan di ruang keluarga. Apakah aku? Dua, aku bisa menayangkan berbagai acara. Sorry ya, itu yang pertama. Aku bisa menayangkan berbagai acara film dan berita di televisi. Yang kedua, tebakan kedua, aku adalah perangkat kecil yang selalu ada di saku dan atau tas. Aku bisa digunakan telepon. Apa? Handphone. Oke. Nah, ada yang mau nebak lagi nggak? Kasih tebakan ke temannya, boleh. Cepat. Kasih clue-nya. Boleh maju depan. Coba dulu lagi. Boleh mencoba. Kasih gambarnya. Aku ada di rumahku. Aku bisa bikin makanan dan minuman menjadi dingin. Aku punya pintu dan lampuku menyala saat dibuka. Apakah aku? Betul, gampang. Nih, satu lagi. Ini gambarnya. Aku punya roda-roda dan sensor. Bisa bergerak sendiri di lantai. Tugasku adalah membersihkan debu dan kotoran. Apakah aku? Ayo, apa namanya? Ulang, clue-nya tadi. Aku punya roda-roda dan sensor. Bisa bergerak sendiri di lantai. Tugasku adalah membersihkan debu dan kotoran. Apakah aku? Tahu? Membersihkan debu. Vakum apa? Robot? Vakum robot ya? Yang bisa, yang betul kerja vakumnya? Satu lagi, ada yang mau nih, silakan mau dulu. Ada yang mau maju? Ada lagi? Bacain tolong. Siapa? Yang bisa, merah, bisa. Yuk. Coba, apa aku? Aku punya inotor dan baling-baling. Bisa terbang ke udara dan mengambil gambar-gambar. Apakah aku? Drone gampang ya. Punya baling-baling terbang ke udara dan dia bisa mereka video atau mereka gambar memfoto ya. Itu adalah drone. Nah, jadi gambar-gambar itu ibu mau menjelaskan materi hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sebelumnya tujuan pembelajarannya apa yang harus kamu ketahui dari pelajaran hari ini? Pertama, kalian mampu menjelaskan mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Kedua, kalian mampu mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kalian mampu mengelompokkan benda-benda sekitar berdasarkan kecerdasannya. Ya, dapat belajarnya? Yuk, saya dulu. Konsentrasi dulu. Berkonsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, yang mendengarkan video berikut ya. Nah, simak video berikut yang kalian tahu. Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara Nah, itulah videonya ya. Tentang ini nggak ada yang kamu pengen tanyakan? Nah, kita belajar dulu ya. Ulang dulu yang video tadi. Kita lihat di sini tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pertama mesin itu. Mesin dulu apa mesin? Itu mesin adalah sebuah alat yang dirancang untuk mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu adalah mesin. Sekitar kita ada mesin kan banyak? Banyak ya. Ini alat-alat yang digunakan untuk kita beraktivitas ya. Yang dirancang untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi lain. Ya, ini kipas nih. Ini dari energi apa? Awalnya listrik. Jadi berubah menjadi energi. Ya kan dirancang dari mengubah bentuk satu bentuk ke bentuk untuk berpikir, belajar dan mengambil keputusan. Nah, mesin non cerdas atau sering disebut juga mesin konvensional. Maka boleh dibaca ini yang kita tolong kalian bilang. Itu siapa yang bilang? Sama itu mesin non cerdas atau konvensional boleh kita tolong baca ya. Lihat kan? Kita lihat. Ayo, tadi di luar kode yang sudah jadi non cerdas itu sudah diprogram, ya. Beradaptasi berdasarkan instruksi yang telah diprogram oleh siapa? Oleh manusia dan tidak memiliki kemampuan beradaptasi, belajar dari pengalaman atau mengambil keputusan secara mandiri di luar kode yang sudah ada. Jadi sudah ada kode-kodenya, sudah dirancang, sudah diprogram, sudah disetel di mesinnya itu. Contoh, kalkulator, kan? Kamu ada kalkulator di rumah atau yang di HP, di handphone itu sudah diprogram sendiri, dikodein sendiri. Dengan satu tambah satu, dua kali dua, empat, sudah diprogram. Jadi dia non cerdas tidak bisa beradaptasi, ya langsung sudah ada diprogram oleh manusia. Lalu mesin cuci di rumah juga
tombolnya untuk memutar diri, ada tombol untuk membersihkan pakaiannya, ada tombol untuk mengeringkan pakaiannya. Jadi itu termasuk yang diprogram. Jadi mesin non cerdas ya. Lalu ada vending mesin. Tahu ya vending mesin yang ibu udah kasih tahu waktu itu apa? Seperti apa vending mesin? Tempat minuman yang kita mau beli pakai uang kan? Ya itu udah diprogram. Misalkan botol minuman yang kopi harganya 10.000, berarti harus masuknya uangnya 10.000. Ada minuman ya seperti itu. Terus, nah sekarang sebaliknya mesin cerdas. Mesin cerdas. Boleh dibaca? Siapa? Kelihatan yang dari belakang? Ini saya kelihatan. Mesin cerdas itu Mesin cerdas adalah perangkat yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Disebut AI. Mereka dirancang untuk memiliki kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, berpikir dan beradaptasi pada situasi baru. Mereka dapat memproses data dalam jumlah besar dan menggunakan algoritma untuk membuat keputusan atau memprediksi hasil tanpa harus yang secara eksplisit untuk setiap skenario. oke, mesin cerdas. Nah, mesin cerdas itu dia adalah sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang kita sebut sekarang kita kenal AI. Ya, dirancang meniru kemampuan kognitif manusia, ya gerak-gerik manusia. Ya, seperti belajar, memecahkan masalah, beradaptasi terhadap situasi baru. Lebih canggih, ya, kalau mesin cerdas. Ya, mereka dapat memproses data dalam jumlah besar dan menggunakan algoritma untuk membuat keputusan. Jadi dia itu udah ada algoritmanya, tata caranya. Nanti membuat keputusan, lalu dia bisa memprediksi hasilnya. Kalau dia menangkap si mesin cerdas menangkap sesuatu yang terus menangkap aturan atau apa atau misalkan hukumnya itu diterima oleh mesin cerdas, dia bisa melakukan apa yang diperintah oleh manusia. Ya, contoh seperti asisten virtual atau Google Assistant. Mobil seperti itu yang nggak pakai itu ya, nggak disetir ya, yang jalan sendiri. Ya, lalu ada Netflix, kamu nonton Netflix di rumah? Lalu Spot TV, musik-musik ya, robot industri. Nah ini semuanya beradaptasi dengan perubahan jalur produksi. Kemampuan mereka ini untuk pakai jalan sendiri ya, meskipun sekali ya, kan tidak besar. Lalu MBI, online shopping, Google Map, filter di TikTok atau Instagram, dan ini semuanya AI, kecerdasan buatan yang sebetulnya mesin cerdas. Ya, nah itu semua adalah dari pikiran manusia, ya, yang nanti diprogram dengan ciptaan dari algoritma dengan urutan-urutan tersebut dan nanti jadi mesin cerdas. Nah tadi mesin cerdas tadi ada kalkulator, contohnya mesin cuci, mesin foto, perusahaan, bahkan blender dan ini semua dari programnya manusia. Kita bisa berubah bentuk keinginan manusia kita. Ini karena sudah ada programnya ditentukan oleh manusia. Bisa dirancang. Yang ini ada panasnya, ya kan? Kalau diputar ke kanan jadi gini, mana jadi balik. Juga sama blender kan bisa giring makanan, bisa mendidikkan. Lalu kita kan juga hanya bisa putar buah anginnya, tadi ada ngomong-ngomong ini yang tidak bisa seperti nonton, seperti mesin cerdas. Nah, ya sekarang itu perbedaan mesin cerdas dan cerdas, perbedaan jelas. Nah, kalau udah jelas, sedikit informasi pekerjaan ya. Di sini ibu mau ice breaking dulu supaya kamu bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Per kelompok yang nanti maju, dua orang dulu. Misalkan perwakilan satu orang dari kelompok mana, kelompok mana. Nanti kalian sweep dulu. Siapa yang menang berarti langsung kamu tempelin ini gambar mesin cerdas dan non cerdas, tempelin di depan. Nanti nanti tempelin. Bisa? Nanti siapa yang paling banyak mengumpulkan ini, sweepnya yang banyak berarti dia yang menang. Saya 1, 2, 3. Salah, bukan di sini, harusnya di sini. Ya. Terus ini kita
letaknya betul sini. Lalu ini. Nah, hadir ya? Hadir. Ini mesin non cerdas. Berat banget tuh, berat banget. Itu yang banyak apa sih saya? Kenapa aku mesin paku ada di non cerdas? Karena dia sudah dia cerdas, kita jalan sudah diprogram menggunakan AI. Kalau mesin pakunya ke tembok, dia mundur kan langsung belok. Ya. Nah ini untuk ini beradaptasi seperti manusia. Ketok, dia belok lagi. Ini artinya dia cerdas. Ya. Baiknya hanya diprogram oleh manusia. Ya. Tekan utama kita depan. Nah ibu mau kasih lembar kerja, contoh. Ya bareng-bareng kerjakan. Ini ada jenis mesin cerdas dan tidak cerdas gambar. Lalu kamu tulisnya apa? C atau MPK itu cerdas, MPK noise cerdas. Itu gambarnya apa? Kamu jelas. Itu cerdas atau tidak cerdas? Udah ya. Nanti jawab pertanyaannya sendiri. Silakan jawab teman-teman. Betul. Dan satu lagi ada hubungan kemana gambar ini masuknya? Cerdas atau tidak cerdas? Ya. Silakan. Nah, akhirnya presentasikan ya, hasilnya dipresentasikan.
bijak dalam penggunaan mesin cerdas dan tidak jangan asal beli, jangan asal tahu ini namanya apa tahu penggunaannya ya, jadi harus paham cara penggunaannya, lalu kamu pahami kan kalau di reklam itu kan suka ada ini ya apa namanya untuknya, kamu baca untuknya apa, penggunaannya apa ya, dan kalau mesin itu juga kalau tidak sempurna pasti ada kekurangannya ya, jadi harus kita pelajari benar ya, jangan mengandalkan semua mesin cerdas ya, kayak kamu mau cetak PM misalkan kamu buka mesin cerdas di Google kayak begini AI kayak Google Translate, tetap harus belajar, jangan mengandalkan dari teknologi ya, kamu pun harus mampu ya belajar, jangan teknik kan ya, jadi itu kesimpulannya ya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Kita next minggu depan kita belajar tentang coding dan AI lagi dengan materi yang baru yang selanjutnya, semoga kalian bisa semangat untuk belajarnya. Oke, SD kali nomor 3. Kita doa dulu ya sebelum pulang kita doa dulu. Ayo semuanya rapi-rapi. Ya, alhamdulillah Bu akhiri, nanti kita lanjut ke pelajaran kedua ya. Silakan nanti kita lanjut ke pelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.